Hai guys, balik lagi sama Enkun di sini. Fans pemburu iblis silahkan merapat karena di video kali ini kita membahas lanjutan cerita setelah Tanjiro yang merasa kasihan melihat dua iblis bulan bersaudara yang bertengkar satu sama lain di akhir hayat mereka. Lebih tepatnya kita akan mereview manga Kimetsu no Yaiba chapter 96 dan 97. Buat kalian yang belum lihat review chapter sebelumnya bisa klik link di pojok kanan atas video ini ya. Dan buat kamu yang cuma ngikutin animenya atau tidak mau kena spoiler, Enkun sarankan mending stop videonya aja dari sekarang. Nah, di chapter 96 ini menceritakan masa lalu dari Daki dan Gyotaro, sang iblis bulan atas bersaudara peringkat 6. Penasaran? Oke, langsung aja kita bahas. Let's go! Di awal scene kita diperlihatkan Tanjiro yang masih melihat Daki dan Gyotaro yang saling mengejek satu sama lain. Gyotaro menghina adiknya dan menyebut dia tidak berguna. Daki yang tidak terima itu membalas ucapan kakaknya jika kakaknya cuma kuat saja. Kalau dia kalah maka dia juga sudah tidak berharga. Gyotaro tidak terima, karena jika bukan dengan bantuannya selama ini Daki pasti sudah mati sejak dulu. Secara mengejutkan Gyotaro semakin berkata kasar. Dia mengaku jika dia menyesal telah melindungi adiknya yang lemah dan tidak berguna sama sekali itu. Bahkan sampai berucap jika Daki tidak ada hidupnya pasti akan berbeda. Mendengar ucapan barusan, Daki yang hampir menghilang itu terdiam. Gyotaro masih saja tidak terima. Dia protes, kenapa selama ini selalu dia yang harus menyelesaikan kekacauan yang adiknya buat. Namun Tanjiro yang merasa kasihan dengan kedua iblis bersaudara itu langsung menutup mulut Gyotaro. Dia berkata jika apa yang Gyotaro ucapkan semua itu adalah kebohongan. Tanjiro menasihati mereka berdua untuk mencoba jadi akur, karena yang mereka miliki di dunia ini sebagai kakak beradik hanya diri mereka masing-masing. Terlebih tidak ada seorang pun yang akan memaafkan apa yang telah mereka berdua perbuat. Mereka dibenci dan direndahkan oleh semua orang yang telah mereka bunuh. Dan sekarang mereka telah mengutuk dua iblis bersaudara itu. Karena itulah Tanjiro meminta mereka berdua untuk tidak saling mengutuk satu sama lain. Akan tetapi Gyotaro tidak terima dengan apa yang Tanjiro ucapkan barusan, dan dia malah semakin protes. Namun tiba-tiba Daki menangis dan meminta kakaknya untuk melakukan sesuatu, karena dia tidak mau mati. Gyotaro yang melihat adiknya menangis dan perlahan menghilang itu memanggilnya dengan sebutan Ume. Dalam benaknya Gyotaro menyadari jika panggilan barusan adalah nama asli adiknya, bukan Daki melainkan Ume. Dia mengingat masa lalunya saat menjadi manusia. Nama Ume didapat karena itu adalah nama dari penyakit yang membuat ibu mereka meninggal. Gyotaro dan adiknya terlahir dari kasta paling rendah di distrik lokalisasi. Mereka menjadi beban besar karena butuh banyak uang untuk bisa makan dan bertahan hidup. Ibu Gyotaro dan Ume mencoba bunuh diri berulang-ulang kali sebelum mereka terlahir. Dan saat Gyotaro lahir, dia dianggap sebagai pengganggu, sehingga ibunya mencoba membunuh Gyotaro berulang kali. Namun dia bisa bertahan hidup. Gyotaro mempunyai tubuh yang lemah bagaikan ranting mati. Dia di masyarakat dianggap sebagai belatung bodoh, pengecut di antara pecundang lainnya, dan tidak berguna. Seolah semua kata kasar diciptakan untuk menghina dirinya saja. Gyotaro berpenampilan jelek, kotor, berdebu, dan berkutu. Di distrik lokalisasi di mana seseorang yang cantik berarti segalanya membuat Gyotaro semakin dibenci bagaikan monster. Mainan yang dimiliki Gyotaro hanyalah sabit milik pelanggan yang lupa dia bawa. Namun semua mulai berubah saat Ume lahir. Ume bagaikan kebanggaan dan kebahagiaan untuk Gyotaro. Sedari kecil dia sangat cantik, bahkan membuat orang dewasa ikut terpesona. Karena Gyotaro hebat dalam bertarung, dia mulai bekerja sebagai seorang penagih hutang. Hal itu membuat orang-orang merasa takut dan jijik terhadap dirinya. Dengan itu Gyotaro menjadi kuat. Kejelekan wajahnya telah menjadi kebanggaannya. Gyotaro dan Ume bersama meningkatkan hidup mereka ke arah yang lebih berkecukupan. Namun saat Ume menginjak 13 tahun, dia membuat masalah dengan membutakan mata seorang samurai dan menusuknya dengan tusuk rambut. Sebagai balasan, Ume diikat dan dibakar hidup-hidup. Saat itu Gyotaro tidak ada di sana, dan saat Gyotaro kembali, Ume sudah terbakar hingga gosong. Gyotaro berteriak dan memeluk adiknya yang tidak berdaya itu. Dia protes dan tidak akan memaafkan orang yang melukai adiknya tersebut. Namun tiba-tiba samurai yang membakar Ume tadi malah menebas Gyotaro dari belakang. Ternyata samurai itu juga disewa oleh seorang oiran untuk membunuhnya, karena Gyotaro adalah penagih hutang yang sangat brutal. Akan tetapi saat samurai itu mau mengakhiri hidup Gyotaro juga, dengan cepat Gyotaro malah melompat dan menebas kepala oiran tersebut dengan pisau sabitnya. Lalu Gyotaro juga membunuh samurai tersebut. Setelah itu Gyotaro menggendong adiknya yang terbakar itu di malam hari. Perlahan salju mulai turun.
Dia menyadari jika tidak ada seorang pun yang mau menolong mereka berdua. Setelah kelelahan berjalan di bawah butiran salju yang begitu dingin, akhirnya Gyutaro tidak kuasa dan dia terjatuh. Akan tetapi ada seseorang yang menyapa mereka dari depan. Dia adalah iblis bulan bernama Doma. Sambil memakan seorang oiran, iblis tersebut menawari mereka berdua untuk meminum darahnya. Jika mereka adalah orang yang terpilih bagi Muzan sama, maka mereka berdua akan bisa menjadi iblis. Menurut Doma, kehidupan adalah hal yang berharga dan mereka berdua harus menghargainya. Setelah itu, iblis tersebut memberikan darahnya kepada Gyutaro dan Ume. Doma bertanya-tanya, bisakah mereka berdua menjadi salah satu dari 12 iblis bulan dan naik menjadi iblis bulan atas? Dalam benaknya, Gyutaro yang menerima darah tersebut merasa tidak punya penyesalan jika dirinya akan berubah menjadi iblis dan akan membalas dendam kepada manusia yang memiliki hidup lebih baik daripada mereka berdua. Gyutaro berpikir jika dia dan adiknya berbeda. Andai saja Ume berada di rumah bordil lainnya, dia pasti menjadi orang yang hebat. Jika dia punya orang tua yang normal, dia akan menjadi gadis normal pada umumnya. Jika dia dilahirkan di keluarga yang baik, dia pasti menjadi wanita yang cantik. Gyutaro merasa mungkin dari awal adiknya memang sudah seperti itu. Dia punya kepribadian yang lugu dan mudah memikat orang. Ume menjadi seperti sekarang karena Gyutaro lah yang membesarkannya. Dia meminta Ume untuk merubah semuanya. Saat dia bertemu dengan samurai itu dan memilih patuh, mungkin dia akan memiliki jalan yang berbeda. Penyesalan satu-satunya bagi Gyutaro adalah Ume itu sendiri. Gyutaro yang berada dalam kegelapan sendirian itu bingung dengan tempat yang dia hadapi tersebut. Namun tiba-tiba adiknya memanggil dari belakang. Ume mengeluh dan dia membenci tempat gelap seperti ini. Dia meminta kakaknya untuk melakukan sesuatu. Gyutaro yang melihat Ume mengenakan yukata dan berpenampilan cantik itu kebingungan. Tapi dia malah meminta Ume untuk tidak mengikutinya lagi. Dia membentak Ume dan mulai berjalan meninggalkannya. Namun Ume yang mulai menangis itu meminta maaf kepada kakaknya berkali-kali. Menurutnya kakaknya bukanlah orang yang jelek. Tadi dia hanya kesal dan dia benci akan kekalahan. Ume meminta maaf lagi karena tidak berguna membantu kakaknya dan jadi penghambat selama ini. Gyutaro berkata jika dia dan Ume bukan lagi saudara atau semacamnya. Dia berencana akan pergi ke arah sana, sedangkan Ume sebaiknya pergi ke arah sebaliknya. Mendengar ungkapan barusan, Ume menangis, berlari ke arah Gyutaro dan menaiki punggungnya. Si Gyutaro protes dan meminta untuk dilepaskan. Namun Ume yang menangis itu berteriak sambil berkata jika dia tidak akan melepaskan kakaknya tersebut. Dia ingin selalu bersama kakaknya itu. Tidak peduli berapa kali dia dilahirkan kembali, Ume akan selalu menjadi adik perempuan dari Gyutaro. Dia meminta kakaknya untuk tidak membenci dan tidak meninggalkannya lagi. Ume ingin selalu bersama kakaknya tersebut. Setelah itu Gyutaro teringat akan janji mereka berdua saat masih kecil dulu. Saat itu salju turun dengan sangat lebat. Gyutaro melindungi Ume yang kedinginan tersebut dengan selimut jerami yang dia miliki dan memeluknya. Di musim salju yang dingin itu, mereka berjanji akan selalu bersama dan tidak akan meninggalkan satu sama lain. Karena saat mereka bersama, mereka adalah yang terkuat dan tidak ada yang perlu ditakutkan lagi. Setelah mengingat janji mereka itu, Gyutaro akhirnya menggendong Ume yang sedang menangis itu berjalan di dalam kegelapan bersama. Tanjiro bersama Nezuko melihat kedua iblis itu menghilang di malam panjang tersebut sambil memandang bulan. Tanjiro bertanya-tanya apakah mereka berdua sudah baikan atau belum di alam sana. Beberapa saat kemudian bantuan dari pemburu iblis datang dan menemui Uzui Tengen bersama ketiga istrinya. Ternyata yang datang memberikan bantuan adalah pilar ular yaitu Iguro Obanai. Uzui Tengen menceritakan semuanya kepada pilar ular tersebut. Tapi konyolnya, Obanai malah berkomentar jika iblis yang dikalahkan tadi ternyata iblis bulan atas yang terlemah. Dia meminta mereka semua untuk melupakan peringkat iblis yang mereka kalahkan dan mengajak semuanya untuk merayakannya. Dengan sombongnya, Obanai bertanya kepada Uzui Tengen dan ketiga istrinya itu, haruskah dia memuji mereka semua atau semacamnya? Melihat sikap seperti itu membuat ketiga istri Uzui Tengen naik pitam. Karena Obanai sendiri yang mau memberikan bantuan malah datang terlambat. Suasana konyol pun terjadi di antara mereka berempat. Obanai yang sombong itu kembali bertanya kepada Uzui Tengen, apa yang Tengen lakukan sampai dia kehilangan tangan kiri dan mata kirinya itu? Karena ini tadi hanyalah pertarungan melawan iblis bulan atas peringkat 6 saja. Selain itu, siapa yang menggantikan posisi pilar suara itu saat dia nantinya memulihkan diri? Secara mengejutkan, Uzui Tengen menjelaskan jika dia akan berhenti sebagai pilar dari korps pemburu iblis karena dia sudah tidak bisa bertarung lagi. Menurutnya, Oyakata sama mungkin akan memperbolehkan Uzui Tengen melakukan pensiun dini.
Obanai yang mendengar hal itu berkomentar jika dia tidak akan membiarkan pilar suara tersebut pensiun, karena sekarang ini sudah terlalu banyak anak muda yang mati tanpa menunjukkan tanda-tanda pertumbuhan. Selain itu, ada kursi pilar yang kosong karena Kyojuro sang pilar api telah mati. Menurut Obanai, memiliki Tengen dalam keadaan seperti sekarang ini jauh lebih baik daripada kehilangannya. Pilar ular itu meminta Tengen untuk terus membantu korps pemburu iblis sampai mati. Namun Uzui Tengen menyangga hal tersebut. Menurutnya, anak muda sekarang juga telah berkembang. Sambil tersenyum, dia bercerita kalau tadi bocah yang Obanai benci, yaitu Tanjiro, telah membantunya bertarung habis-habisan melawan iblis bulan. Mendengar cerita itu, sesaat Obanai terdiam. Dia tidak menyangka jika bocah tersebut bahkan bisa selamat dari pertempuran besar barusan. Di sisi lain, Tanjiro memeluk Zenitsu dan Inosuke serta Nezuko yang telah berhasil selamat dari pertempuran panjang yang mereka hadapi. Shin berpindah ke kediaman Oyakata Sama. Di sana, beliau yang sedang sakit keras itu juga telah mendapat kabar melalui gagak hitam kalau anak-anaknya Uzui Tengen, Tanjiro, Nezuko, Zenitsu, dan Inosuke telah berhasil mengalahkan iblis bulan atas. Akan tetapi tiba-tiba beliau batuk keras sampai memuntahkan banyak darah. Menurut Oyakata Sama, situasi yang sama selama 100 tahun lebih ini akhirnya telah berubah. Sambil diobati istrinya itu, Oyakata Sama merasa jika situasi sekarang ini adalah pertanda jika takdir mulai berubah total dan keretakannya mungkin sudah menyebar. Efeknya nanti akan menelan sekitarnya dan menyebabkan guncangan yang besar, sehingga akhirnya akan mampu mencapai kaki pria tersebut, yaitu Kibutsuji Muzan. Oyakata Sama yang sakit keras itu menjadi percaya diri jika mereka bersama para pemburu iblis akan mengalahkan iblis itu, khususnya dengan generasi yang sekarang ini. Karena bagi Oyakata Sama, Muzan adalah aib dari klan mereka, yaitu Ubuyashiki. Ternyata Kibutsuji Muzan masih satu keturunan dengan Oyakata Sama ya guys. Setelah itu kondisi Oyakata Sama semakin memburuk. Istri beliau sampai memanggil anak-anak mereka untuk membantu memanaskan air dan segera mengambilkan obat. Setelah itu Shin berpindah lagi. Kali ini ke Akaza yang telah dipanggil ke dalam markas perkumpulan para iblis di benteng dimensi tanpa batas. Iblis bulan atas peringkat 3 itu terkejut. Akaza menduga jika dia saja sampai dipanggil ke dimensi tersebut, bisa diartikan kalau salah satu dari iblis bulan atas telah berhasil dibunuh oleh pemburu iblis. Apa tujuan Akaza dipanggil ke dimensi tanpa batas itu? Lalu apa yang akan Muzan lakukan setelah mengetahui salah satu iblis bulan atasnya berhasil dibunuh oleh para pemburu iblis? Sayang sekali, Shin Manga Kimetsu no Yaiba chapter 97 telah berakhir. Oke guys, itu tadi review manga Kimetsu no Yaiba chapter 96 dan 97 yang ending scene-nya memperlihatkan Akaza yang dipanggil Muzan ke benteng dimensi tanpa batas karena salah satu iblis bulan atas telah terbunuh. Bagaimana menurut kamu? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian ya. Klik subscribe lalu tekan loncengnya juga ya guys. Ingat tekan lonceng biar kalian sudah dapat notifikasi jika kita upload video terbaru. Oh ya, video ini boleh di share ke teman-teman kalian juga kok. Hitung-hitung biar channel Andesu makin ramai dan makin dikenal banyak orang. Kalau mau nonton review sebelum atau selanjutnya bisa klik link di deskripsi. Linknya udah Mimin taruh di sana kok. Buat kalian yang punya Instagram jangan lupa follow IG Mimin juga ya guys. Oke? Tekan like kalau suka sama video ini dan dislike kalau nggak suka. Jika ada kata-kata dari Enkun yang kurang pas, Enkun mohon maaf dan sampai bertemu di video review manga Kimetsu no Yaiba selanjutnya.